Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wa syukran lillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah di sekian waktu kita sudah memasuki di penghujung bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Kita sudah melaksanakan kewajiban kita ibadah di bulan Ramadan ini. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan kehidupan kita di bulan Ramadan inilah eksistensi keimanan dan ketakwaan kita tingkatkan lagi. Jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan ini hanya mendapatkan lapar dan haus dahaga semata. Bagaimana kemudian kita menjaga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini betul-betul kita bisa mempertahankan nilai-nilai daripada ibadah puasa tersebut. Jangan sampai nilai ataupun pahala ibadah kita di bulan Ramadan ini hilang, sia-sia dan tanpa guna. Untuk menjaga semuanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan undang-undang. Di situ dikatakan khamsun yuftirna as-shaimah, 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa, nilai-nilai puasa bisa hilang karena orang yang telah melakukan ibadah puasa melakukan 5 perkara. Maka bagaimana kita menjaga supaya kita tidak melakukan 5 perkara yang bisa merusak daripada pahala puasa di bulan Ramadan ini, yaitu di situ dikatakan yuftirna khamsun yuftirna as-shaimah, al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminatu wal yaminu al-kadzibu wan nadru bisyahwati. 5 perkara yang bisa membatalkan nilai-nilai atau pahala puasa adalah yang pertama al-kidbu, berbohong, goroh, ngapusi, blitui, ngelomboni. Ini tidak boleh. Supaya apa? Ketika kita di bulan Ramadan ini menjaga jiwa dan raga kita untuk tidak berbohong, dengan harapan setelah selesainya ibadah di bulan Ramadan ini ada bulan-bulan yang lain, mulai dari bulan Syawal hingga Ramadan datang lagi, kita sudah terbiasa bersikap jujur dalam hal apapun. Kita sudah meninggalkan sifat al-kidbu, sifat berbohong tersebut. Jadi sudah terbiasa. Untuk mempertahankan apa? Untuk mempertahankan nilai-nilai daripada pahala puasa itu sendiri. Yang pertama yang harus dihindari yaitu al-kidbu, berbohong. Kemudian yang kedua yaitu wal ghibatu, menggunjing, ngerasani, glendeng. Bagaimana kemudian kita di bulan Ramadan ini mempertahankan pahala kesucian bulan Ramadan dengan membiasakan diri untuk tidak menggunjing orang lain. Karena apa? Kadangkala kita ini tidak tahu yang sebenarnya, cuman hanya mendengarkan
kisah cerita dari orang lain, membicarakan orang lain, kita ini ikut-ikutan membenci seseorang yang sedang dibicarakan itu. Padahal kita tidak tahu sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh seseorang yang digunjing itu, apa iya apa enggak. Cuman karena kita hanya mendengar cerita dari orang yang digunjing itu, maka hati, pikiran kita ikut-ikut tidak suka dengan seseorang itu. Karena kita mendengarnya kejelekan orang yang digunjing tersebut. Ini bahayanya. Dan ketika kita berkawan, berteman, berbicara dengan orang yang suka menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, maka pada suatu ketika giliran kita yang akan digunjing, giliran kita yang akan dibicarakan, giliran kita yang akan dijelek-jelekan. Maka di dalam agama, untuk mempertaruhkan pahala ibadah, nilai-nilai di bulan Ramadan ini, sampai ada peraturan semacam itu. Orang yang berpuasa tidak boleh menggunjing, tidak boleh ghibah. Pertanyaannya, apakah kemudian setelah berpuasa kita sudah diperbolehkan menggunjing? Ini. Oleh karena itu, ada batasan-batasan, ada peraturan-peraturan di dalam agama kita, bahkan agama apapun. Peraturan itu sebetulnya untuk menjaga para pemeluknya. Ketika kita sudah terbiasa menggunjing, ghibah pada orang lain, maka tidak ada batasan antara mau ibadah Ramadan, mau di bulan selain Ramadan, maka gunjing, ghibah jalan terus. Maka di dalam Ramadan ini sebagai sebuah latihan, sebuah perjuangan untuk kita tanamkan pada diri kita, supaya kita tidak terbiasa menggunjing, menjelek-jelekan orang lain. Kalau sudah terbiasa di dalam bulan Ramadan, dengan harapan mudah-mudahan di bulan-bulan setelah Ramadan kemudian datang lagi, di bulan Ramadan yang akan datang, kita sudah terbiasa tidak menggunjing kejelekan orang lain. Ketika ada teman yang mengajak kita untuk menggunjing, menjelekan orang lain, kita diam atau memohon permisi, pamit untuk meninggalkan majelis pergunjingan tersebut. Itu. Yang ketiga yang bisa merusak daripada pahala ibadah bulan Ramadan adalah namimatu, namimah, adu domba. Ketika orang sudah terbiasa adu domba, ini semuanya akan rusak, baik di dalam keluarga, di dalam bertetangga, di dalam bermasyarakat, bernegara sekalipun. Menjadi pokok permasalahan adalah tukang adu domba. Rusaknya, hancurnya sebuah persahabatan, kemasyarakatan, kenegaraan, biangnya adalah adu domba. Maka dikatakan oleh Syekh Roma Irama, adu domba, adu domba, adu domba. Ini sangat bahaya sekali. Ketika kita membatasi diri kita, menjaga diri kita dari sifat-sifat namimah, sifat adu domba, insya Allah kita akan selamat di dunia hingga di akhirat. Sebab orang-orang yang suka adu domba pasti suatu saat kembalinya akan kepada orang yang adu domba, tidak kepada dia yang melakukan, ke anak turunannya. Ini naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, makalah kita jaga betul-betul, jangan sampai kita dihinggapi rasa namimah, rasa adu domba, perbuatan-perbuatan yang tercela. Pernah kami sowan kepada masyayikh, nek kepengen duwe turunan sing soli soliha, kepengen duwe keluarga sing soli soliha, kepengen duwe masyarakat sing soli soliha, ojo pisan-pisan duwe sifat namimah, adu domba. Ojo pisan-pisan duwe sifat hasud. Ojo duwe sifat drengki, iri, meri,
lan sak liya-liyane. Itu. Yang keempat kemudian wal yaminu al-kadzib. Sumpah palsu, sumpah yang berbohong. Misalnya kita melakukan hal sepele lah sampai kita sumpah-sumpah. Jangan. Loh, Kang, ke mau nyileh motor kurang? Ora, sumpah billahi wallahi tawi wani kiting dan seterusnya, itu tidak boleh. Padahal dia memang tadi pinjam sepeda motor. Jangan mudah kita melakukan atau mengungkapkan sedikit-sedikit pakai sumpah, bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Apalagi sumpah kita ini tergolong sumpah yang berbohong. Ini pun juga bisa merusak daripada pahalanya puasa bulan Ramadan. Yang kelima, yang bisa merusak pahala bulan Ramadan, ibadah bulan Ramadan, merusak kesucian ibadah di bulan Ramadan adalah wanadru syahwati, wanadru bisyahwati, yaitu melihat sesuatu dengan syahwat. Entah melihat ada cewek yang sedang berjalan atau melihat cowok yang sedang berjalan semblohe, nek cara bahasane Mas Fikri, lewat ono mairil liwat kayak deg-degan. Nah, ini pun juga tidak boleh. Apalagi sekarang kita dipermudah dengan HP, dengan internet, dengan Google yang semuanya sekali klik ada. Siang-siang tidak ada kerjaan, daripada bengong, buka-buka HP, lihat yang aduhai, sehingga syahwat kita muncul. Ini pun juga bisa merusak pahalanya ibadah di bulan Ramadan. Sehingga yang didapat apa? Hanya lapar dan haus semata, tidak dapat apa-apa. Ini jangan sampai. Kerugian yang sangat besar. Sebab ibadah bulan Ramadan itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah yang memberi pahala, langsung Allah yang ngecek. Maka sering saya sampaikan, ketika ada orang yang pura-pura puasa, malamnya sahur, paginya sudah buka, terus maghribnya bersama-sama ikut buka bersama. Mau kemana, Kang? Kau wis melidit? Bukber, ngabuburit. Dengan gagah dan lantang, padahal dia ini sebetulnya tidak puasa. Tidak ada orang yang tahu. Taunya pokoknya dia ini puasa, padahal dia tidak puasa. Wayai buka, ikut buka. Yang tahu siapa? Ya orang itu sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia puasa. Bahkan sering saya sampaikan, nilai-nilai daripada puasa, tirakat yang paling hebat itu adalah puasa. Kepengen punya anak yang solih, puasa. Ada di Magelang itu termasuk masyayikh murabi ruhi, yaitu Kiai Haji Khudori. Bisa sampai seperti itu. Karohmahnya, barokahnya itu melalui lewat puasa, tirakat puasa. Semuanya puasa. Ada yang dalail, apalagi dari kaum santri, misalnya kayak seneng cewek misalnya, puasa 7 hari dibacakan ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, puasa nih I love you my darling, insya Allah kecekel. Itu puasa. Misalnya baru usaha krimi-krimi, gremek-gremek misalnya, iki piye carane usahaku maju, puasa. Malam hari baca ya Fatahu ya Rozak banyak 1000 kali, 5000 kali, 10.000 kali selama 41 hari, insya Allah jalan. Dorong dengan sholawat nariyah dan lain sebagainya. Puasa. Kita sudah diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, masyayikh kita, kiai kita. Maka dari itu, marilah kita pertahankan jiwa-jiwa yang baik, akhlak yang baik, supaya di bulan Ramadan ini betul-betul hikmah kita dapat, berkah kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melihat
bagaimana puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain yang tahu, akan tetapi kita sendiri. Bagaimana cirinya orang yang diterima ibadah puasanya? Yaitu setelah Ramadan selesai, ketika dikumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai malam itu nilai ibadahnya, takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah terlihat. Tidak kemudian justru malah ketika takbir dikumandangkan justru malah seperti lepas kontrol. Nek cara wong Jawa kaya dicolake sing gawe urip. Bebas. Ini bagaimana nilai-nilai daripada ibadah puasa kita selama 1 bulan ini? Maka dari itu, yang bisa menilai puasa kita diterima atau tidak ya kita sendiri. Posoku ki ditampa ta ora ya. Bisanya itu meningkatnya ibadah kita setelah bulan Ramadan ini selesai. Sholatnya, jamaahnya, baik kepada sesamanya, sodakohnya, sering berhusnudon kepada siapapun, apalagi kepada Allah. Ini nanti kita sendiri yang akan mengoreksi diri kita masing-masing, bukan orang lain. Kebanyakan dari kita kan menilai, poso murah ditompo, lah ngopo, ora jamaah, ora sholat dan seterusnya. Ini tidak boleh. Maka dari itu, dengan harapan kami di mendekati penghujung dari bulan Ramadan ini, marilah kita tambah khusyuk, menambah tadarruk DP kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita betul-betul di Aid nanti, di hari raya nanti, kita betul-betul disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali fitrah, kembali suci. Maka dari itu, sebelum kita tutup pertemuan kami pada kesempatan ini, kiranya banyak kesalahan, banyak kekhilafan kami dan semua teman-teman yang mendukung terlaksananya dakwah lewat media ini, mohon maaf lahir dan batin. Kami semuanya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442. Semoga di tahun yang akan datang, Ramadan yang akan datang, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi fi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.